Tan ESK Season 207. Bab 2061. Jika dia bisa menerima pukulan dariku, aku akan menganggapnya mampu. Ji Yaoxue merasa lega setelah mendengar itu. Dia tidak bisa menahan senyum dan membiarkan Su Zimo memegang tangannya saat mereka berjalan menuju Shen Huang. Semua orang di daratan Tianhuang bersemangat dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Itu adalah keberanian Wu Huang. Satu kalimat sudah cukup untuk membuat darah seseorang mendidih. Wajah tampan Shen Huang menjadi gelap seketika ketika dia mendengar itu. Dia belum pernah mendengar kata-kata sombong seperti itu sejak dia mulai berkultivasi. Ini bukan lagi provokasi atau penghinaan. Itu benar-benar diabaikan. Sebagai Shen Huang dari daratan ilahi, dia berpikir bahwa kekuatannya tak tertandingi dan telah mencapai puncak dunia kecil. Sejak kapan dia dipermalukan seperti ini? Huang. Shen Huang perlahan mengedarkan kidarahnya dan berkata dengan dingin, kamu terlalu sombong. Ini adalah dunia kecil. Tidak peduli apa ranah kultivasi yang telah Anda capai, ada batas jumlah kekuatan yang dapat Anda lepaskan. Api karmamu tidak bisa lagi menyakitiku. Aku tidak percaya bahwa aku bahkan tidak bisa menerima pukulan darimu. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, kidarah di tubuh Shen Huang naik dengan cepat dan mencapai puncaknya. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan tak berujung seperti matahari yang terik, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Suara mendesing. Darah dewa melonjak seperti gelombang pasang. Ketika Shen Huang pertama kali tiba di daratan Tianhuang, bahkan para penguasa daratan Tianhuang tidak dapat menahan cahaya keemasan kidarahnya. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan tampak tertahan oleh kekuatan tak terlihat dan menyusut terus-menerus. Itu hanya bisa berkedip samar di permukaan tubuh Shen Huang. Kidarah Su Zimo naik perlahan juga. Tampaknya ada tungku besar yang menyala di tubuhnya. Sebelum cahaya keemasan kidarah Shen Huang bisa mencapainya, itu dibakar menjadi kehampaan oleh kidarah Su Zimo. Ruang di sekitar tubuh Su Zimo terdistorsi. Di sisi lain, Ji Yaoxue berada di samping Su Zimo, tetapi dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Sebaliknya, seolah-olah ada sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Saat Su Zimo berjalan menuju Shen Huang selangkah demi selangkah, aura emas di tubuh Shen Huang sepertinya ditekan oleh aura yang tak tertandingi, membuatnya sulit untuk membebaskan diri. Suara ombak di dalam tubuh Shen Huang sudah menghilang. Kecepatan di mana darahnya mengalir semakin lambat. Shen Huang awalnya adalah matahari yang terik, tetapi saat Su Zimo mendekat, matahari yang terik secara bertahap menyusut menjadi bola api. Vena muncul di dahi dan leher Shen Huang. Jika dia tidak bisa membebaskan diri, ki dan darahnya akan sepenuhnya ditekan oleh Su Zimo sebelum Su Zimo bisa melakukan apapun. Shen Huang mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Aliran cahaya putih susu mengalir turun dari mahkota Kaisar Ilahi sekali lagi. Cahaya itu memberi Shen Huang pembebasan sementara. Shen Huang disegarkan dan melepaskan kidarahnya, menyebabkan suara pasang surut muncul sekali lagi. Tubuhnya melayang perlahan dan hantu raksasa muncul di bawahnya. Itu adalah piramida kuno dan misterius yang terbuat dari batu raksasa. Berwarna emas, itu alami dan memancarkan sinar cahaya keemasan dengan kekuatan yang mendominasi. Di kaki piramida ini, ada banyak makhluk dari semua ras yang berlutut. Ada miliaran dari mereka, dan orang tidak bisa melihat ujungnya secara sekilas. Setiap makhluk hidup saling menempelkan telapak tangan dan menatap piramida di langit dengan khusyuk, melantunkan doa terus-menerus. Serangkaian benang emas memanjang dari kepala makhluk hidup itu dan berkumpul di piramida. Shen Huang berdiri di puncak piramida dengan tangan terbuka. Melalui piramida di bawahnya, dia menyerap kekuatan misterius dari miliaran makhluk hidup tanpa henti dan cahaya keemasan di tubuhnya bersinar lebih terang. Auranya terus meningkat. Fluktuasi energi yang dipancarkan dari tubuhnya juga semakin menakutkan. Pada saat itu, Shen Huang mengenakan mahkota Kaisar Ilahi dan berdiri di atas miliaran makhluk hidup. Dia seperti satu-satunya makhluk ilahi di dunia dengan aura yang tak tertandingi. Itu adalah fenomena Bloodline Protoss. Bagaimana ini bisa terjadi? Para kaisar dari daratan Tianhuang berseru seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Serangkaian benang emas kekuatan muncul di atas kepala mereka dan disalurkan menuju piramida di bawah kaki Shen Huang. Fenomena garis keturunan Kaisar Dewa telah mengubah seluruh langit dan bumi menjadi kerajaan dewanya, menyerap kekuatan semua makhluk hidup. Huang, fenomena garis darahku telah menyatu dengan kekuatan suciku yang tiada taranya, kerajaan dewa di telapak tangan. Seluruh dunia ini adalah kerajaanku. Semua makhluk hidup di daratan Tianhuang adalah bangsaku. Bagaimana Anda akan melawan saya? Berdiri di atas piramida, suara berwibawa Shen Huang menyebar ke segala arah. Kerajaan dewa Anda hanyalah setitik debu di tungku saya. Bagaimana Anda akan melawan saya? Tiba-tiba, suara Su Zimo terdengar.
Ekspresi Shen Huang berubah drastis. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Su Zimo telah menghilang dari kerajaan dewa tanpa sadar. Namun, suara Su Zimo datang dari segala arah dan sepertinya berada di luar kerajaan dewanya. Segera setelah itu, baik itu orang-orang dari daratan Tianhuang atau tentara Protoss, mereka semua menyaksikan pemandangan yang aneh dan menakutkan. Kerajaan Dewa Shen Huang tampaknya menyusut. Di luar kerajaan ilahi, ada tungku besar yang mengelilingi seluruh kerajaan ilahi. Di luar tungku, nyala api mengamuk. Kerajaan Dewa Shen Huang berisi surga dan bumi dan menyerap kekuatan semua makhluk hidup. Namun, tungku Dao Su Zimo melahap kerajaan dewa dan membakarnya dengan api, mencoba membakarnya menjadi abu. Kerajaan Dewa Shen Huang sangat mendalam dan berisi surga dan bumi. Namun, tungku Dao Su Zimo lebih unggul. Suhu di dalam kerajaan dewa naik terus-menerus. Api menyembur keluar dari puncak piramida raksasa. Shen Huang was alarm. Saat itu, Su Zimo tiba-tiba muncul di depannya. Memegang Ji Yaoxue dengan tangan kirinya, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah Shen Huang. Bang! Gemuruh. Ledakan. Garis keturunan Su Zimo melonjak. Itu bukan suara tsunami, tapi lebih seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai, itu agung dan gemetar. Shen Huang meraung dan menyalurkan semua kekuatan di tubuhnya juga. Ki darah emasnya mengembun menjadi satu titik dan dia melambaikan tangan emasnya, meninju ke arah Su Zimo. Ledakan. Kedua tinju bertabrakan, meletus dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap mata, fenomena di sekitarnya menghilang ke udara tipis. Su Zimo dan Shen Huang kembali ke daratan Tianhuang sekali lagi. Kerajaan dewa dan tungku telah lenyap. Keduanya tidak bergerak sama sekali saat tinju mereka bertabrakan. Dunia terdiam. Semua orang menahan napas dan menunggu hasil akhir. Retakan, retakan, retakan. Tiba-tiba, suara retakan samar terdengar dari medan perang. Namun, itu terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Serangkaian retakan muncul di wajah Shen Huang. Retakan menyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat. Di bawah pengawasan semua orang, tubuh Kaisar Dewa meledak menjadi awan kabut darah emas. Saat kabut darah emas muncul, itu disempurnakan menjadi abu sekali lagi. Kaisar bisa dilahirkan kembali dari setetes darah. Tapi sekarang, Shen Huang bahkan tidak memiliki setetes pun darah dewa yang tersisa. Tentara Protoss menyaksikan semuanya terungkap dalam keadaan linglung, tidak dapat menerimanya sejenak. Mereka telah kalah. Shen Huang telah kalah total. Seperti yang dikatakan Wu Huang, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Bab 2062. Sejak Shen Huang menjadi kaisar di daratan dewa, kecakapan pertempurannya menantang surga dan dia tak terkalahkan di alam bawah. Bahkan imam besar di daratan dewa pusat yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya mengatakan bahwa Shen Huang adalah Shen Huang yang paling kuat dalam sejarah Protoss. Namun, tubuh Shen Huang dihancurkan oleh Kaisar Araki Takeshi dengan satu pukulan. Bahkan tidak ada setetes pun darah Tuhan yang tersisa. Pukulan Wu Huang tidak hanya mendarat dengan keras di Shen Huang, tetapi juga menghancurkan kepercayaan diri dan kebanggaan pasukan Protoss. Sebenarnya, apa yang dikatakan Shen Huang benar. Tubuh utama Wu Dao tinggal di alam bawah. Meskipun basis kultivasinya sebanding dengan Earth Immortal di alam atas, dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan Earth Immortal, dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Dia bisa membunuh Dewa Kaisar hanya dengan pandangan sekilas. Namun, pada saat yang sama, dia juga akan menarik reaksi hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, serangan tubuh utama Wu Dao Just Now tidak melebihi batas atas kekuatan alam bawah, juga tidak mencapai tingkat dewa mistik di alam atas. Meski begitu, Shen Huang tidak bisa menerima pukulan dari tubuh utama Wu Dao. Suara mendesing. Tiba-tiba, mahkota dewa yang melayang di udara tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan melesat ke barat. Tatapan Su Zimo bergeser saat tekanan besar turun dan menekan mahkota dewa. Ruang di sekitar mahkota dewa tampaknya disegel oleh kekuatan tak terlihat. Suara mendesing. 8 permata di mahkota dewa sekali lagi mengalir dengan cahaya putih susu. Tubuh mahkota dewa bergetar karena benar-benar terlepas dari tekanan kesadaran ilahi Su Zimo. Dalam sekejap, ia melarikan diri ke kedalaman reruntuhan Kunlun dan melarikan diri menuju gua berwarna-warni yang terhubung ke daratan dewa. Dia tidak mati. Su Zimo tersenyum. Roh primordial Shen Huang sebenarnya memilih untuk melarikan diri ke mahkota dewa dan melarikan diri. Pada saat ini, roh primordial Shen Huang menggunakan mahkota dewa untuk melarikan diri. Jelas bahwa dia ingin melarikan diri kembali ke tanah suci. Kekuatan yang terkandung dalam mahkota ilahi cukup aneh. Itu benar-benar bisa membebaskan diri dari tekanan Divine Sense Su Zimo, yang mengejutkannya. Apakah kamu tidak akan mengejar mereka?
Ji Yaoxue sedikit khawatir saat dia melihat Shen Huang melarikan diri. Musuh yang begitu kuat pasti akan menjadi ancaman besar bagi daratan Tianhuang di masa depan jika mereka tidak bisa melenyapkannya. Saya baik-baik saja. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak memiliki darah dewa, jadi sulit baginya untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Setelah berhenti sejenak, Su Zimo melihat ke barat dan berkata, ditambah lagi, bahkan jika dia tidak melarikan diri, aku akan pergi ke benua dewa untuk melihatnya. Utang darah dari jutaan makhluk hidup di daratan Tianhuang harus dilunasi dengan darah dewa. Kali ini, Su Zimo benar-benar marah. Karena hubungannya dengan Ninki, dia tidak terlalu waspada terhadap Protoss. Memikirkan bahwa invasi Protoss kali ini akan memberikan pukulan berat bagi daratan Tianhuang. Lebih penting lagi, Ji Yaoxue terluka dan beberapa teman lama Tianhuang Mainland juga hampir terbunuh. Jika dia kembali beberapa saat kemudian, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Saat itu, Ninki dinobatkan sebagai kaisar dan datang untuk memberikan penghormatan kepada para dewa untuk menyelesaikan penebusannya. Jika bukan karena Ninki, Su Zimo siap untuk pergi ke Tanah Suci Barat sendirian dan mendatangkan malapetaka setelah memadamkan bencana iblis darah 2000 tahun yang lalu. Berbalik, Su Zimo memandang Kaisar Naga Awan dan yang lainnya dari daratan Tianhuang dan mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan hidup yang sangat padat mengembun di telapak tangannya, dan kekuatan seni dewanya melonjak dan bergemuruh. Vitalitas tak berujung. Kesadaran roh Su Zimo bergeser dan dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut di udara, melantunkan dengan lembut, panggil angin dan hujan. Astaga! Angin sepoi-sepoi bertiup dan gerimis turun. Angin mengandung sejumlah besar kekuatan hidup, seolah-olah itu adalah angin musim semi yang dipenuhi dengan vitalitas. Tanaman layu di tanah yang berlumuran darah mulai tumbuh lagi di bawah angin sepoi-sepoi. Cedera semua orang dari daratan Tianhuang juga berkurang secara signifikan. Di langit, ada gerimis terus-menerus dari hujan hijau zamrud, derai rintik-rintik. Ketika tetesan hujan mendarat di tubuh semua orang dari daratan Tianhuang, luka mereka sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan luka di tubuh para kaisar dari daratan Tianhuang yang tertusuk oleh cahaya keemasan Shen Huang sedang sembuh. Tubuh sejati Wu Dao telah menyatukan dua kekuatan ilahi yang tiada taranya dan mampu memanggil angin dan hujan untuk menyembuhkan luka-luka makhluk hidup di daratan Tianhuang. Metode seperti itu bisa disebut keajaiban. Su Zimo memandang semua orang dari daratan Tianhuang dan bertanya, apakah Anda ingin mengikuti saya ke Tanah Suci Barat untuk melihatnya? Setelah mendengar itu, makhluk hidup di daratan Tianhuang menjadi hiruk-pikuk. Implikasi tak terucap dari kata-kata Kaisar Bela Diri adalah bahwa dia ingin memimpin mereka ke barat, ke daratan ilahi. Tentu saja. Little Fatty tertawa terbahak-bahak dan menjadi yang pertama menonjol. Aku belum pernah melihat Tanah Suci seumur hidupku. Ayo pergi ke Tanah Suci dan bunuh mereka semua. Orang-orang dari daratan Tianhuang berteriak. Ras rendahan, beraninya kamu menyerbu wilayah Protoss. Kamu pasti akan menerima penghakiman Tuhan. Seorang pemimpin pasukan Protoss berdiri dan berkata dengan keras. Protoss lain berjubah hitam berkata dengan dingin, tidak ada ras asing yang bisa meninggalkan Tanah Suci hidup-hidup. Huang, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan matang, seorang pemimpin Protoss berkata dengan suara yang dalam. Seorang komandan berkata, jika Anda membawa orang ke benua ilahi sekarang, itu sama dengan menyatakan perang terhadap ras ilahi. Kamu harus memikirkannya matang-matang. Mendeklarasikan perang terhadap Protoss adalah bencana bagimu dan daratan Tianhuang. Kaisar Naga Chang memarahi, jadi bagaimana jika itu adalah deklarasi perang? Protoss adalah orang-orang yang menyatakan perang di daratan Tianhuang terlebih dahulu. Su Zimo berbalik perlahan dan melihat pasukan Protoss yang besar di seberangnya. Dia berkata dengan tenang, saya tidak terlalu yakin dengan apa yang Anda bicarakan. Tapi aku jelas tentang satu hal. Bagimu, aku adalah bencana. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo memegang tangan Ji Yaoxue dan terbang ke langit menuju Tanah Suci Barat. Dia bahkan tidak melihat pasukan Protoss di bawahnya. Tentara Protoss sedikit tercengang. Apakah Hu Huang dari daratan Tianhuang akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Saat itu, Su Zimo maju selangkah di udara dan teratai hijau raksasa muncul di bawah kakinya. Teratai hijau memancarkan sinar cahaya yang suci dan tanpa cacat. Tubuh Protoss yang diselimuti oleh lotus hijau meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut darah yang tersapu oleh cahaya hijau yang dilepaskan oleh lotus hijau dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan Kaisar Protoss tidak luput dan mati di tempat. Su Zimo mengambil langkah kedua dan teratai hijau raksasa lainnya muncul di bawah kakinya. Sejumlah besar Protoss dimurnikan oleh teratai hijau. Dengan setiap langkah yang diambil Su Zimo, teratai hijau akan muncul di bawah kakinya.
Bunga surgawi menghujani dan teratai emas muncul di tanah. Ini adalah dua kekuatan ilahi tertinggi dari biara-biara Buddha dan sangat kuat. Jika seseorang dapat memahami kedua kekuatan suci itu hingga batasnya, mereka akan dapat memahami kekuatan suci tertinggi dari biara-biara Buddhis, teratai langkah demi langkah. Satu langkah akan mengubah segalanya menjadi tanah murni. Semua makhluk hidup asing di langkah itu akan dimurnikan oleh King Lian dan berubah menjadi tanah suci biara-biara Buddha. Tidak ada pengecualian. Pada saat Suzimo memimpin Ji Yaoxue ke kedalaman reruntuhan Kunlun dan mendekati gua berwarna-warni, pasukan Protoss di belakangnya telah dimurnikan oleh King Lian dan berubah menjadi debu, terkubur di reruntuhan Kunlun selamanya. Bab 2063. Ketika Suzimo dan Ji Yaoxue membawa orang-orang dari planet Tianhuang ke gua berwarna-warni, mereka mengalami perasaan yang aneh. Rasanya seperti waktu yang lama, tetapi juga terasa seperti beberapa tarikan napas. Orang-orang di planet Tianhuang hanya melihat kilatan cahaya sebelum mereka meninggalkan planet Tianhuang dan memasuki dunia lain. Aura aneh, kuno, khusyuk dan bermartabat menghantam wajah mereka. Tanah suci. Alien. Tiba-tiba terdengar teriakan dari depan. Ada banyak Protoss yang menjaga simpul ruang dari tanah suci. Mereka terkejut melihat Suzimo dan para pembudidaya planet Tianhuang memasuki tanah suci. Semua Protoss tahu bahwa Shen Huang memimpin pasukan Protoss untuk menaklukkan planet Tianhuang dan memerintah planet Tianhuang dengan keyakinan Protoss. Namun, belum lama ini, cahaya keemasan terbang keluar dari simpul ruang angkasa dan menuju ke Central Divine City. Sebagian besar Protoss tidak melihat apa itu. Hanya beberapa kaisar Protoss di perbatasan yang samar-samar bisa mengenali bahwa itu adalah artefak ilahi tertinggi dari Protoss, mahkota dewa. Mahkota dewa berasal dari alam atas dan lebih berharga daripada 4 artefak ilahi dari Protoss. Hanya Shen Huang yang berhak memakai dan mengendalikannya. Kaisar Protoss di perbatasan memiliki firasat buruk. Kecuali sesuatu yang besar terjadi, Shen Huang akan memakai mahkota dewa setiap saat. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Kaisar Protoss kemudian membantah spekulasi ini. Sebelum Shen Huang berangkat, Imam Besar Protoss menggunakan esensi darahnya untuk melepaskan teknik rahasia Protoss, teknik ramalan besar, untuk memprediksi masa depan. Hasil dari teknik ramalan hebat itu hebat. Shen Huang akan menyapu planet Tianhuang dan tidak ada makhluk hidup atau rintangan yang dapat menghentikan Protoss untuk menaklukkan. Tidak hanya Kaisar Protoss, tetapi semua Protoss tidak meragukan prediksi High Priest sama sekali. God King adalah penguasa benua Gadli, makhluk tertinggi. Posisi High Priest sangat unik. Dia adalah orang bijak dari Protoss, dan bahkan Shen Huang harus menghormatinya. Ini karena Imam Besar Protoss telah menguasai teknik rahasia paling misterius dari Protoss, teknik ramalan hebat. Di zaman primordial, Protoss menyerbu planet Tianhuang. Karena kesombongan dan kepercayaan diri Shen Huang, mereka tidak mengundang Imam Besar dan bertindak sendiri, mengakibatkan kekalahan telak. Hasil dari mantra nubuatan besar tidak akan pernah salah. Ini adalah konsensus dari Protoss. Dengan pemikiran itu, Kaisar Protoss tidak bereaksi. Dia baru menyadari bahwa sesuatu yang serius telah terjadi ketika dia melihat Suzimo dan yang lainnya dari planet Tianhuang di depannya. Orang luar. Kaisar Protoss perlahan naik ke langit dan tiba di depan Suzimo. Dengan ekspresi sedingin es, dia perlahan berkata, "Kembalilah. Benua yang saleh tidak akan membiarkan makhluk kotor seperti Anda menginjakan kaki di atasnya. Orang luar ada di sini. Membunuh mereka." Protoss di perbatasan benua ilahi memperhatikan orang-orang dari planet Tianhuang. Mereka meraung dan menyerang mereka dengan niat membunuh. Kesombongan yang mengakar dalam darah Protoss membuat reaksi pertama mereka ketika mereka melihat orang-orang dari planet Tianhuang memandang rendah mereka. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat kaisar-kaisar Protoss. Dia berjalan di udara berdampingan dengan Ji Yaoxue. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya ke arah kaisar-kaisar Protoss. Ledakan. Ruang di sekitar Kaisar Protoss Emperor runtuh seketika. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar-Kaisar Protoss dihancurkan oleh kekuatan mengerikan yang muncul entah dari mana. Dia berubah menjadi awan kabut darah dan terbunuh dalam tubuh dan jiwa. Protoss di perbatasan baru saja berkumpul. Sebelum mereka bisa mengisi, mereka melihat pemandangan seperti itu. Kaisar Protoss mengeluarkan serangkaian seruan dan tampak ketakutan. Seorang Kaisar Protoss Kaisar telah jatuh begitu saja. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun dari musuh. Siapa? Siapa kamu? Dewa leluhur mencoba menekan rasa takut di hatinya dan menanyai Suzimo dan yang lainnya dengan keras. Saya Araki Takeshi. Saya di sini untuk menagih hutang darah dari Protoss. Suzimo berkata dan menjentikkan jarinya secara bersamaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Garis-garis energi pedang putih meledak dari ujung jarinya,
padat dan berkerumun menuju pasukan ras dewa di seberangnya. Selain Heaven Sword Key, 108.000 pedang. Di tangan tubuh bela diri ilahi, ada lebih dari 108.000 maksud pedang pembunuh surgawi. Mereka tidak ada habisnya. Niat membunuh menggerakkan langit dan memindahkan bintang-bintang. Bahkan kaisar-kaisar Protoss tidak dapat memblokir satu serangan pun dari Suzimo. Pasukan Protoss yang tersisa bahkan lebih rapuh di depan selain Heaven Sword Key yang dirilis oleh Suzimo. Hidup mereka tidak berharga seperti rumput. Apa darah dewa, fenomena apa, peralatan ilahi apa, kekuatan ilahi apa. Tak satu pun dari kartu truf mereka yang bisa memblokir satu selain Heaven Sword Key. Pemahaman Wu Dao tentang selain Heaven Sword Key telah jauh melebihi 2000 tahun yang lalu. Kekuatannya secara alami menakutkan. Bahkan beberapa dewa leluhur di perbatasan Godly Mainland dahi mereka ditusuk oleh pedang Qi dan mati. Orang-orang di planet Tianhuang awalnya berencana untuk melakukan pertempuran sengit dengan pasukan daratan ilahi. Namun segera, mereka menyadari bahwa mereka tidak perlu bergerak sama sekali. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengikuti di belakang Wu Huang. Su Zimo langsung masuk tanpa jeda. Orang-orang di planet Tianhuang mengikuti dengan cermat dan melihat sekeliling. Godly Mainland memiliki peradaban uniknya sendiri. Bangunan, gunung, sungai, dan bahkan pepohonan di tanah ini jauh berbeda dari yang ada di planet Tianhuang. Ada miliaran ciliokosem kecil, dan setiap ciliokosem kecil memelihara peradaban dan makhluk hidup yang berbeda. Sepanjang jalan, Protoss Overlord menonjol dari waktu ke waktu untuk menghentikan orang-orang di planet Tianhuang, tetapi Suzimo membunuh mereka dengan santai. Suzimo ingin memimpin orang-orang di planet Tianhuang ke barat dan membunuh jalan mereka ke Central Divine City. Dia ingin membunuh Shen Huang di bawah pengawasan Protoss. Dia ingin menggunakan darah Protoss untuk meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di tanah ini dan ras ini. Tanda ini disebut ketakutan. Pada saat yang sama, di Central Divine City. Kota ilahi ini telah berdiri tegak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tembok kota bersinar dengan kilau logam emas. Itu suci dan tanpa cacat, dengan tepi dan sudut yang berbeda. Kota ilahi ini adalah pusat dari daratan ilahi. Pada saat ini, sinar cahaya keemasan terbang ke kota ilahi dan memasuki istana tempat Shen Huang berkultivasi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Cepat, keluarkan High Priest dari pengasingan dan kendalikan situasinya. Aku butuh waktu untuk memperbaiki tubuhku. Pengawal Protoss baru saja bergegas ketika mereka mendengar suara lemah Shen Huang. Setelah itu, suara Shen Huang menghilang. Banyak penjaga ras dewa saling bertukar pandang, semuanya tampak bingung. Dalam hati mereka, Shen Huang adalah yang tertinggi dan tak terkalahkan. Siapa yang bisa menghancurkan tubuh Shen Huang? Apa yang telah terjadi? Aku akan memberitahu imam besar. Pada saat ini, salah satu pengawal Protoss berkata dan hendak berlari menuju altar. Dia baru saja berbalik ketika dia melihat seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah merah, memegang tongkat putih di tangannya. Dia berdiri tidak jauh, melihat ke arah timur. Orang tua berjubah merah ini adalah imam besar Protoss. Tidak ada yang tahu kapan High Priestess muncul. Bagaimana ini mungkin? Kerutan di wajah High Priest sepertinya semakin dalam. Dia bergumam pelan, mantra nubuat besarku tidak salah. Imam besar, apa yang terjadi? Baru saja, Shen Huang sepertinya. Salah satu pengawal Protoss ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Ekspresi High Priest sangat serius saat dia berkata perlahan, ungu Qi dari timur, Protoss. Mungkin menghadapi bencana besar. Bab 2064. Su Zimo memimpin orang-orang di planet Tianhuang ke barat. Tak lama, mereka melihat kota kuno pertama di depan mereka. Di depan kota kuno, ada banyak Protoss Knight dan Sorcerer yang berbaris dalam formasi. Para ksatria berada di depan dan para penyihir berada di belakang. Meskipun hanya ada beberapa ribu dari mereka, yang terlemah di antara mereka telah mencapai alam tubuh bersama. Di antara mereka, bahkan ada seorang penyihir yang telah mencapai ranah kaisar. Orang barbar timur, berhenti di jalurmu. Ksatria Protoss di depan memegang pedang panjang dan berteriak pada Su Zimo dan yang lainnya. Alien dari planet Tianhuang, karena kamu berani melangkah ke wilayah Protoss, biarkan cahaya Protoss memurnikan jiwa kotormu dan mengirim mereka ke neraka. Kaisar Dharma, yang berdiri di belakang, melambaikan tongkat di tangannya dan melantunkan bahasa kuno. Gelombang energi yang kuat berdesir di udara. Ujung tongkat Kaisar Dharma memancarkan sinar cahaya terang yang memasuki kepala orang-orang di planet Tianhuang dan menyebarkan hujan ringan dalam jumlah besar. Setiap tetes hujan cahaya ini bisa membunuh ahli rilem monark peringkat rendah. Membunuh. Banyak ksatria Protoss di depan juga meraung dan menyerang orang-orang di planet Tianhuang. Su Zimo mendengus dingin. Begitu suara ini terdengar,
gerakan Kaisar Hukum membeku di udara. Matanya terbuka lebar, dan dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan. Garis-garis darah muncul di wajahnya. Tubuh Kaisar Dharma relatif lemah. Dia berdiri di belakang untuk menghindari pukulan fatal ke tubuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa tubuhnya tidak bisa menerimanya hanya dengan dengusan dari Suzimo. Armor emas dari Protoss Knight di depan juga meledak. Beraninya kunang-kunang bersaing dengan bulan yang cerah. Suzimo berteriak dan mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, sepertinya ada bola cahaya ungu. Suzimo mengepalkan tinjunya. Berdengung. Bola cahaya ini meledak, dan sinar ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak dari celah jari, menyebar ke segala arah. Hujan ringan di udara tersapu oleh cahaya ungu ini dan langsung menguap. Banyak penunggang kuda Protoss di bagian paling depan tersapu oleh cahaya ungu besar sebelum mereka bahkan bisa mendekat. Mereka jatuh dari langit satu per satu. Bahkan sebelum mereka bisa mendarat di tanah, ksatria Protoss sudah menjadi mayat. Kaisar penyihir berdiri sendirian di udara. Tidak ada lagi ksatria ras dewa di sekitarnya untuk melindunginya. Suzimo bahkan tidak memandangnya saat dia memimpin yang lain ke depan. Baru saja, teknik rahasia domain suara yang dia lepaskan sudah cukup untuk menghancurkan jiwa Kaisar ini. Bang! Tubuh Kaisar Dharma terbelah menjadi beberapa bagian. Roh primordialnya tertutup retakan. Itu redup dan tanpa cahaya karena perlahan menghilang. Di dinding kota kuno berdiri banyak Protoss. Protoss ini lemah, dan kebanyakan dari mereka bahkan belum mencapai alam tubuh bersama. Namun, ketika Protoss memandang Suzimo, tidak ada rasa takut di mata mereka. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan provokasi. Keyakinan dan kesombongan semacam ini sangat dalam di tulang mereka. Alien, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Orang barbar bodoh, kamu membunuh dewa. Pembunuh Tuhan, di Tanah Suci, akan diadili oleh Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Tiba-tiba, serangkaian teriakan keras datang dari kota kuno. Pembunuh Tuhan, akan diadili oleh Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Di kota kuno yang besar, puluhan juta Protoss berkumpul bersama dan meletus menjadi serangkaian teriakan keras. Suara mereka mengguncang 9 surga dan agung. Hahaha. Suzimo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawanya bergema di seluruh dunia, menenggelamkan teriakan puluhan juta Protoss. Pada saat itu, seolah-olah tawa Suzimo adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Retakan. 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 Retakan besar muncul di dinding kota kuno. Bahkan tembok kota kuno yang tidak dapat dihancurkan ini tidak dapat menahan tawa Suzimo. Penghakiman Tuhan, hukuman Tuhan. Suzimo menarik kembali senyumnya dan melihat banyak Protoss di kota kuno. Dia berkata perlahan, di tempat ini, aku adalah Tuhan. Saat dia mengatakan itu, kota kuno itu tampaknya tidak mampu menahan aura menakutkan dan runtuh. Protoss yang tak terhitung jumlahnya terkubur dalam debu dan mengeluarkan tangisan tragis. Kesadaran roh Suzimo menyapu reruntuhan kota kuno dan meraih semua sosok perkasa tubuh bersama dan dewa leluhur yang tersembunyi di kota kuno. Dengan satu pemikiran, semua tokoh perkasa dan dewa leluhur Protoss mati di tempat. Suzimo memimpin planet Tianhuang dan yang lainnya dan terus menuju ke barat. Kota Ilahi Tengah. Banyak ahli Protoss berkumpul di sekitar Grand Priest dan mereka semua melihat ke arah timur. Pada saat itu, bukan hanya Grand Priest. Semua orang di kota ilahi dapat dengan jelas melihat pemandangan mengerikan di timur. Aura ungu datang dari timur. Itu semakin tebal, bahkan mewarnai seluruh langit timur dengan warna yang berbeda. Meskipun mereka cukup jauh, setiap Protoss di Central Divine City bisa merasakan tekanan yang tak tertahankan datang darinya. Imam Agung. Salah satu kaisar Protoss berkata dengan suara yang dalam, mari kita meninggalkan kota dan bertarung. Tentara ksatria cahaya Radiant pasti akan mampu membunuh ras asing ini. Tidak, memisahkan kekuatan kita sekarang sama dengan mengirim kita ke kematian kita. Imam besar menggelengkan kepalanya. Semuanya, dengarkan perintahku. Kumpulkan di Central Divine City dan tunggu pertempuran terakhir. Setelah jeda singkat, Imam besar bertanya lagi, apakah ada yang memberitahu kuil dewa? Aku sudah memberitahu mereka. Mereka akan segera datang. Di belakang Grand Priest, ada seorang gadis muda berjubah merah. Dia berusia sekitar 12 atau 13 tahun dan dia berkata dengan lembut. Baik. Merasa sedikit lega, Imam besar berkata, setelah tubuh Shen Huang direkonstruksi, para ksatria kuil dan saya akan bergabung. Dengan kekuatan gabungan kota, kita akan menghadapi ahli domain Tianhuang ini. Grand Priest, apakah ahli domain Tianhuang ini adalah Wu Huang yang disebutkan oleh Sister Ninqi? Gadis itu tiba-tiba bertanya. Huang. Grand Priest linglung sesaat ketika kata-kata yang Ninqi katakan kepadanya sebelum kenaikannya melintas di benaknya. Tolong,
Tolong jangan pernah menyerang daratan Tianhuang lagi. Ada seorang ahli di sana yang tidak bisa ditangani oleh Godly Mainland. Faktanya, ketika Ninki kembali dari daratan Tianhuang dan akhirnya dinobatkan sebagai kaisar, selain bakat Ninki sendiri, imam besar juga berperan. Itu karena teknik nubuat besar telah meramalkan bahwa Protoss akan menghadapi bencana besar dan cara untuk mengatasinya terletak pada Ninki. Oleh karena itu, dengan bantuan imam besar, Ninki mampu bertahan dan akhirnya menjadi kaisar Shenhuang. Imam besar tidak menghentikan Ninki untuk bergabung dengan daratan Tianhuang untuk menyelesaikan penebusannya. Kemudian, berita dari daratan Tianhuang juga mengkonfirmasi teknik nubuat besarnya. Seorang wanita muncul di daratan Tianhuang dan membunuh para ahli dari dunia atas. Akhirnya, dia bahkan menyempurnakan hukum langit dan bumi di daratan Tianhuang sebelum naik. Ketika wanita itu muncul, bahkan para dewa di tempat paling kuno dan rahasia di daratan ilahi takut kehabisan akal dan bahkan tidak berani bernapas. Mungkinkah itu Wu Huang? Gadis itu bertanya lagi, seolah sedang memikirkan sesuatu. Peristiwa masa lalu melintas di benak Grand Priest saat dia secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Ketika dia mendengar pertanyaan gadis itu, dia menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Dia tidak tahu siapa ahli domain Tianhuang ini. Namun, dia hanya tahu satu hal. Teknik Grand Profesinya sama sekali tidak mendeteksi keberadaan ahli yang begitu menakutkan di daratan Tianhuang, dia juga tidak memprediksi apa yang akan terjadi hari ini. Teknik rahasia Protoss yang telah diturunkan sejak lama tidak berguna untuk melawan orang ini. Bab 2064. Gemuruh. Kota kuno lainnya dihancurkan oleh Su Zimo. Awan ungu memenuhi langit, kilat menyambar, dan guntur meraung. Baut petir ungu menghantam, mengubah penguasa, dewa leluhur, dan penguasa di kota menjadi abu. Ini bukan kekuatan petir biasa. Petir ungu ini berisi pemahaman Wu Dao tentang kesengsaraan. Kota itu menjadi puing-puing oleh kesengsaraan ungu. Ini adalah kota ke-10 yang telah dihancurkan Su Zimo. Api, banjir, retakan di bumi, runtuh di langit, membeku. Lapisan demi lapisan bencana mengerikan menimpa benua ilahi. Kemampuan ilahi yang kuat ini berada di ujung jari tubuh bela diri. Bahkan mantra Dharma yang paling biasa pun dapat merusak Protoss saat dilepaskan olehnya. Su Zimo memimpin orang-orang planet Tianhuang ke barat, dan setiap Protoss yang berani menghentikannya dibunuh dengan menjentikkan jarinya. Dari awal hingga akhir, orang-orang di planet Tianhuang tidak bergerak. Orang-orang di planet Tianhuang sudah terbiasa dengan ini. Protoss telah melawan dengan arogan di awal, tetapi sekarang, Protoss hanya tersisa dengan panik dan ketakutan saat mereka berteriak dan berlari ke segala arah. Di hadapan kekuatan absolut, makhluk ras dewa ini tidak berbeda dari makhluk hidup lainnya dalam kepanikan dan ketidakberdayaan. Kebanggaan Protoss dihancurkan oleh Su Zimo. Aku tidak percaya. Protoss dengan rambut acak-acakan berjuang keluar dari debu, naik ke udara, dan berteriak pada Su Zimo, kamu hanya manusia rendahan dengan garis keturunan yang lemah. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan kami, Protoss? Su Zimo bahkan tidak bergerak. Dia hanya melirik orang itu dengan acuh tak acuh. Garis keturunan di tubuh Protoss menguap dan berubah menjadi ketiadaan. Siapa yang membuka gerbang neraka dan melepaskan setan-setan dari timur? Semuanya, larilah untuk hidupmu. Kegelapan telah tiba. Beberapa ras dewa jatuh ke dalam debu dan linglung. Su Zimo memimpin kelompok planet Tianhuang ke depan, mengabaikan Protoss. Dia masih menahan diri ketika dia menyerang, kecuali beberapa Protoss ingin mencari kematian dan menantangnya. Kalau tidak, dia hanya akan membunuh dewa dan kaisar leluhur di setiap kota yang dia lewati. Su Zimo ingin membunuh semua dewa leluhur dan kaisar dari daratan ilahi. Iblis infernal sedang menuju ke barat. Semuanya, pergilah ke Central Divine City. High Priestess dan Shenhuang sedang mengumpulkan pasukan di sana. Mereka bersiap untuk melawan iblis infernal sampai mati. The High Priestess telah mengirimkan dekrit ilahi. Semuanya, cepat ke Central Divine City dan berlindung. Grand Priest dan Shenhuang berada di Central Divine City. Mereka siap untuk membunuh Demon Emperor ini dari Infinite Wasteland Region dan mengusir kegelapan. Berita itu menyebar ke seluruh benua ilahi. Semakin banyak Protoss melarikan diri, meninggalkan kota. Pada akhirnya, Su Zimo dan yang lainnya dari planet Desolation menyerbu langsung ke benua ilahi. Mereka tidak menemui perlawanan apapun saat mereka menuju ke barat, semakin dekat dan semakin dekat ke Central Divine City. Wu Huang telah bertarung di seluruh daratan ilahi. Dia memiliki fondasi yang kuat. Pendongeng merenung untuk waktu yang lama, lalu melangkah maju dan menganalisis dengan tenang, kita sekarang jauh di jantung daratan dewa. Jika Protoss Shenhuang mengumpulkan semua kekuatan daratan dewa, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Petik 2. Kami datang terlalu tiba-tiba, jadi kami tidak mempersiapkan diri dengan cukup baik.
Jika kita memulai perang, planet Desolation akan menderita kerugian besar. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Lihat saja dari sela-sela. Ini. Pendongeng itu menyeringai dan terkesiap. Arti di balik kata-kata Kaisar Bela Diri adalah bahwa dia ingin sendirian melawan seluruh daratan ilahi dan menekan seluruh dunia. Orang-orang dari planet Desolation terus maju. Akhirnya, sebuah kota kuno yang luar biasa megah muncul di depan mata semua orang. Atau lebih tepatnya, itu tidak bisa dianggap sebagai kota lagi. Tembok kota kuno berdiri tegak dan terbentang di sepanjang cakrawala. Tidak ada akhir untuk itu. Seolah-olah seluruh benua telah terbelah dua. Di atas tembok kota berdiri kerumunan protos yang padat. Di antara para dewa ini, beberapa memegang tombak, beberapa memegang pedang, beberapa memegang busur, dan beberapa memegang tongkat. Setiap protos memiliki kidara emas yang melonjak di sekitar mereka. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan mereka memelototi semua orang dari planet Desolation dengan niat membunuh. Hampir semua ahli top dari daratan Gadli berkumpul di sini, siap untuk membunuh semua orang dari planet Desolation. Jumlah protos di Central Divine City telah mencapai beberapa miliar. Faktanya, bahkan ada protos dari segala arah yang berkumpul menuju Central Divine City. Membunuh, membunuh, membunuh. Di dalam Central Divine City, protos mengeluarkan serangkaian raungan. Orang bisa membayangkan aura miliaran protos berkumpul bersama dan mengaum ke langit dengan darah mendidih. Seluruh dunia gemetar. Di sisi daratan Tianhuang, bahkan pendongeng, Kaisar Yunlong dan Kaisar Planet Desolation lainnya terkejut, apalagi pembudidaya biasa. Protos sangat kuat. Jika miliaran protos maju bersama dengan bantuan dewa leluhur dan kaisar, bahkan mereka akan langsung tenggelam. Alasan mengapa Gadli Mainland mampu menaklukkan dunia kecil lainnya secara terus-menerus adalah karena memiliki fondasi yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia lain. Pikirkan tentang itu, di daratan Tianhuang, hanya ada beberapa puluh ribu protos. Namun, mereka telah menjadi salah satu dari 9 ras primordial daratan Tianhuang dan faksi yang paling menakutkan. Saat ini, miliaran protos berkumpul di Central Divine City, sungguh pemandangan yang menakutkan. Meskipun semua orang dari planet Desolation memiliki keyakinan mutlak pada Wu Huang, kepercayaan diri mereka goyah saat ini. Perbedaan antara kedua pihak terlalu besar. Di sisi planet Desolation, semua orang menuju ke barat dengan aura ganas seperti semburan yang tak terhentikan. Namun, ketika mereka tiba di Central Divine City, mereka menabrak lautan emas yang tak terbatas. Lautan emas marah dan menciptakan gelombang deras yang bisa melonjak dan menenggelamkan mereka kapan saja. Semua orang dari planet Desolation memiliki ekspresi pucat. Banyak orang sudah ketakutan terhadap formasi menakutkan dari Central Divine City dan tidak berani maju. Kalian hanya bisa berdiri di sini. Su Zimo melirik ke samping dan berkata kepada semua orang dari planet Desolation di belakangnya. Huang, kami akan menemanimu. Pendongeng, Kaisar Yunlong dan yang lainnya berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Kalian tidak bisa membantuku, lihat saja dari sini. Dengan itu, Su Zimo berjalan di udara sendirian dengan ekspresi acuh tak acuh ke arah Central Divine City. Meskipun dia dihadapkan dengan formasi besar protos, mata Su Zimo tidak goyah sedikit pun saat dia maju dengan tenang. Aura tak terlihat yang dibentuk oleh miliaran protos sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun, ketika aura melonjak dan mendarat di Su Zimo, aura itu menghilang tanpa jejak. Bahkan, jubah ungunya tidak kusut. Saat Su Zimo mendekat, auranya malah meningkat dengan cepat. Rambut hitamnya berkibar tanpa angin dan matanya tampak terbakar api. Langkah kaki Su Zimo tidak cepat atau lambat. Namun, setiap langkah yang dia ambil menyebabkan getaran besar di udara. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di kehampaan di bawah kakinya. Cakrawala berubah warna dan tanah bergetar. Bab 2065. Saat Su Zimo mendekat, auranya juga naik. Pada akhirnya, dia mampu melawan miliaran protos. Meskipun protos berteriak dengan niat membunuh, Su Zimo sudah merasakan sedikit ketakutan di mata protos. Mereka takut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ras dewa telah melakukan ekspedisi dan membantai di mana-mana, menginjak-injak makhluk hidup dan ras yang tak terhitung jumlahnya di bawah kaki mereka. Mereka tidak pernah menempatkan ras manusia di mata mereka. Tapi sekarang, manusia di depan mereka telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat itu, sesosok muncul di tembok kota. Dia mengenakan jubah merah longgar dan memegang tongkat putih di tangannya. Rambutnya putih dan wajahnya berkerut. Mata lelaki tua itu dalam. Meskipun dia melewati masa jayanya, mata birunya yang dalam masih jernih dan cerah, berkedip-kedip dengan cahaya kebijaksanaan. Huang. Orang tua itu berkata perlahan, saya adalah imam besar protos.
Saya harap Anda dapat mempertimbangkan gambaran yang lebih besar dan membawa orang-orang di planet Tianhuang kembali ke dunia Anda sendiri untuk menghindari perang yang membawa bencana ini. Protoss telah berulang kali menyinggung planet Tianhuang. Saya di sini untuk menagih hutang. Su Zimo berkata dengan tenang. Apa yang terjadi saat itu sudah di masa lalu. Imam besar berkata, 2000 tahun yang lalu, Ninki dari Shenhuang juga berlutut di ngarai pembunuh dewa untuk menyelesaikan penebusan. Tentu. Su Zimo tersenyum dan berkata, aku tidak akan mengejar apa yang terjadi saat itu. Kali ini, Protoss telah menyinggung planet Tianhuang lagi dan hampir 10 juta orang telah meninggal. Bagaimana rencana Protoss untuk melunasi hutang ini? Huang, kamu telah menghancurkan banyak kota kuno di Tanah Suci di sepanjang jalan. Jumlah darah Protoss di tanganmu mungkin lebih dari 10 juta. Hutang ini sudah dibayar oleh kedua belah pihak. Grand Priest berkata dengan suara yang dalam. Tidak cukup. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu inginkan? Tanya imam besar. Ekspresi Su Zimo dingin saat dia berkata perlahan, aku ingin Protoss membayar hutang darah ini 10 kali lipat. Beraninya kau. Pada saat itu, raungan marah terdengar dari kota ilahi. Itu. Kemudian, raungan yang mirip dengan auman naga terdengar, agung dan marah. Di Central Divine City, binatang iblis besar perlahan bangkit. Itu memiliki kepala naga, tetapi tubuh kadal. Itu memiliki sepasang sayap di punggungnya dan api keluar dari mulutnya. Matanya ganas saat menggeram mengancam pada Su Zimo. Di belakang binatang iblis ini berdiri seorang pria dengan tombak besar di tangannya. Dia mengenakan baju besi emas dan memiliki aura yang menakutkan. Surga, itu ksatria naga dari Pantheon. Ksatria naga Protoss saya telah muncul. Huang harus mati. Sorak-sorai meletus di kota ilahi. Ketika Protoss melihat pria ini, semangat mereka sangat meningkat, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam legenda Protoss, Protoss Knight yang paling kuat adalah Dragon Knight. Hanya naga ilahi yang menaklukkan Protoss yang memenuhi syarat untuk menjadi ksatria naga. Hampir semua naga ilahi dari Protoss mati di tangan dua naga dewa di ngarai dewa jagal selama perang primordial. Sejak itu, Protoss Divine Dragon telah punah di Godly Mainland. Protoss tidak menyangka akan ada ksatria naga legendaris yang menjaga kota ilahi. Huang. Tatapan imam besar semakin dalam saat dia berkata perlahan, biarkan saya memberi Anda nasihat. Anda sebaiknya pergi sesegera mungkin. Fondasi Protoss bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Kata-kata Grand Priest sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Mengapa Anda membuang-buang napas pada ras asing? Ksatria naga berkata dengan dingin, jika ras asing berani masuk ke wilayah Protoss, mereka akan menderita hukuman ilahi. Ledakan. Pada saat itu, suara keras lainnya datang dari pusat kota ilahi. Huang, hari ini adalah hari kematianmu. Suara berwibawa terdengar. Setelah itu, sosok emas yang mengenakan mahkota dewa bangkit perlahan dan turun di tembok kota. Ini tidak lain adalah Shenhuang yang lolos dari kematian di daratan Tianhuang. Shenhuang memegang pedang raksasa di tangan kanannya yang dipenuhi dengan pola hitam pekat. Di sebelah kirinya, dia memegang perisai hitam pekat yang melonjak dengan kabut seperti tinta. Di tangan Shenhuang ada 2 dari 4 senjata ilahi, pedang kemalangan dan perisai bencana. Mata Su Zimo dipenuhi dengan kejutan. Dia sudah memurnikan darah dewa Shenhuang. Memikirkan bahwa Shenhuang akan dapat menciptakan tubuh fisik lain hanya dalam beberapa hari. Ada kemungkinan besar bahwa ini berkat mahkota dewa. Shenhuang tidak terkalahkan. Tertinggi dan tak tertandingi. Ketika Protoss melihat penampilan Shenhuang, mereka bersorak sekali lagi. Saat ini, 3 ahli terkuat dari Protoss, Shenhuang, Dragon Knight dan Grand Priest, berkumpul bersama, menyebabkan aura Protoss naik ke puncaknya. Ekspresi Su Zimo tenang. Harus dikatakan bahwa kekuatan yang dikultivasikan oleh ketiga Protoss hampir mencapai batas dunia bawah. Bahkan jika tubuh asli King Lian menghadapi mereka bertiga di masa lalu, dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Sayangnya, mereka menghadapi tubuh sejati Wu Dao. Ini adalah anomali di 3000 dunia. Tubuh sejati Wu Dao berada di luar 3 alam dan tidak berada dalam 5 elemen. Bahkan ramalan besar Protoss tidak dapat mendeteksi jejaknya. Huang, tidak peduli seberapa kuat kamu, ada batas kekuatanmu di dunia bawah. Shenhuang berteriak, aku sudah tahu kekuatanmu. Kamu mungkin bisa mengalahkanku sendirian, tapi kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan kami bertiga, miliaran tentara Protoss. Semua Protoss, dengarkan perintahku. Pada saat itu, Shenhuang mengangkat pedang kemalangan di tangannya dan berhenti sejenak. Dia mengarahkannya ke Su Zimo dan meraung, bunuh dia. Membunuh. Begitu perintah diberikan, raungan keras meletus dari dalam kota ilahi. Miliaran Protoss mengerumuni seperti tsunami emas, menerjang Su Zimo. Langit dan bumi bergetar.
Kekuatan semacam ini, belum lagi satu orang. Bahkan seluruh dunia mungkin tidak bisa menahannya. Mengaum. Petik 2. Pada saat yang sama, Ksatria Naga menyerang Suzimo dengan tombak penghakiman, salah satu dari 4 artefak besar, pada naga ilahi. Dalam sekejap mata, Ksatria Naga telah tiba di depan Suzimo. Jarak 10.000 kaki tercakup dalam sekejap. Di sisi lain, Shen Huang, yang memiliki mahkota dewa di kepalanya dan memegang pedang kemalangan dan perisai bencana, telah muncul di sisi lain Suzimo. Di tembok kota, sosok High Priest naik ke udara perlahan. Melambaikan tongkat fajar, salah satu dari 4 artefak hebat, dia sedikit mengangkat kepalanya dan melantunkan dengan ekspresi saleh. Cahaya tak berujung bersinar dari Staff of Dawn. 3 ahli Protoss puncak menyerang pada saat yang sama. Di belakang 3 ahli Protoss, ada pasukan miliaran Protoss yang mengerumuni dengan aura perkasa. Sebenarnya, apa yang dikatakan Shen Huang baru saja tidak salah. Jika kekuatan yang dimiliki Suzimo hanyalah pukulan yang dia lemparkan ke Shen Huang di daratan Tianhuang. Memang sulit baginya untuk bertahan melawan situasi saat ini. Namun, pada kenyataannya, pukulan yang digunakan Suzimo untuk menghancurkan tubuh Shen Huang bukanlah puncak kekuatan yang bisa dia gunakan di alam bawah. Kalian benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku. Suzimo menghela nafas dengan lembut. Bab 2067. Belenggu Tuhan. Saat Imam Besar Protoss melantunkan dan melambaikan staf fajar, serangkaian cahaya ilahi bersinar. Tiba-tiba, cincin tali emas muncul di tubuh Suzimo dari udara tipis tanpa memberinya waktu untuk menghindar. Meskipun High Priest adalah yang terjauh dari Suzimo dan melemparkan seninya dari tembok kota, serangannya adalah yang pertama tiba. Tali emas mengencang terus-menerus, seolah-olah mereka mencoba untuk mematahkan tubuh Suzimo. Yang lebih menakutkan lagi adalah Suzimo hampir tidak bisa mengaktifkan garis keturunannya melawan cahaya keemasan tali, seolah-olah itu ditekan oleh kekuatan misterius. Tidak hanya belenggu dewa menahan tubuh seorang kultivator, garis keturunan dan roh esensi mereka juga. Ekspresi Suzimo tenang dan matanya tanpa emosi. Tiba-tiba, cahaya ungu muncul di belakang Suzimo. Suara memekakkan telinga bergema dari dalam tubuhnya juga, seolah-olah dia telah melepaskan semacam belenggu dan membuka pintu rahasia, menyebabkan auranya melonjak. Roda takdir muncul. Pang, 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 tali emas yang menahannya putus oleh cahaya ungu dan menghilang ke dunia. Saat itu, skill rahasia kedua High Priest turun. Penghakiman Tuhan. Tiba-tiba, pedang emas raksasa muncul di atas kepala Suzimo dan menebas dengan kejam ke arah lehernya. Berdengung. Cahaya ungu kedua muncul di belakang Suzimo. Ledakan. Pedang emas langsung menebas lingkaran ungu, dan suara keras terdengar. Pedang emas menghilang. Suzimo tetap bergeming. Hukuman Tuhan. Sebelum High Priest bisa menyulap keterampilan rahasia ketiganya, cahaya ungu lain muncul di belakang Suzimo. Roda takdir ketiga turun. Meskipun mereka terpisah ribuan kaki, High Priest bergidik dan bergoyang. Darah merembes dari sudut bibirnya dan dia tampak lebih tua, seolah-olah dia berada di kaki terakhirnya. Dia sudah memberikan semuanya tanpa menahan diri dengan melepaskan 3 keterampilan rahasia Protoss secara berurutan. Namun, meski begitu, 3 teknik rahasianya masih dibobol satu persatu. Keterampilan rahasia terakhir dihancurkan oleh roda takdir Wu Dao sebelum bisa diselesaikan. Roh dan tubuh esensi High Priest mengalami serangan balasan yang intens. Terlepas dari hasil pertempuran ini, Protoss tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Apa sebenarnya itu? Di mata Imam Besar, di bawah penerangan 3 lingkaran ungu, Suzimo tampaknya telah menjadi satu-satunya dewa sejati di dunia, memandang rendah semua makhluk hidup. Bahkan Protoss yang mulia harus tunduk pada mereka. Meskipun Wu Dao telah mencapai tingkat ke-6 dari Fate Will Realm sejak lama, dia takut akan serangan balik dari hukum langit dan bumi, jadi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. 3 roda takdir adalah puncak kekuatan di batas bawah. Saat itu, ketika tubuh utama Wu Dao bertarung melawan Blood Demon Dao Lord, dia melepaskan 3 roda takdir dan bertarung melawannya. Kembali di daratan Tianhuang, meskipun Suzimo menghancurkan Shen Huang dengan satu pukulan, dia sebenarnya menahan dan tidak melepaskan kekuatan roda takdirnya. Roda nasib adalah roda kehidupan. Meskipun ketiga roda kehidupan tampak biasa, mereka terjalin dengan semua Tao dan Dharma yang telah menyatu dan disempurnakan oleh tubuh utama Wu Dao sejak dia mulai berkultivasi. Kekuatan tubuh utama Wu Dao baru mencapai puncaknya ketika dia melepaskan roda takdirnya. Dengan turunnya 3 roda takdir, kekuatan Suzimo meroket. 3 keterampilan rahasia Imam Besar turun dan 3 roda nasib tubuh utama Wu Dao dilepaskan. Meskipun tampak lambat, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Fenomena garis darah. Halo darah ilahi.
Keturunan Dewa Surgawi. Pemogokan penghakiman. Shen Huang dan Ksatria Naga menyerang Su Zimo tanpa menahan diri. Mereka melepaskan fenomena Bloodline masing-masing dan kekuatan ilahi bawaan, melepaskan kekuatan membunuh terkuat mereka. Bertarung. Su Zimo berteriak. Dengan 3 roda takdir di punggungnya, dia tidak mengelak atau menghindar dari serangan ganas Shen Huang dan Ksatria Naga. Sebaliknya, dia melawan momentum dan seni dharma terjalin di bawah kakinya, membentuk gambar kura-kura dan ular. Kura-kura dan ular terjalin dan meraung ke langit. Ledakan. Serangan ganas Shen Huang dan Ksatria Naga terhalang oleh gambar kura-kura dan ular. Memegang pedang kemalangan, Shen Huang mengedarkan ki darahnya dan menebas ke depan. Ksatria Naga mencengkeram tombak penghakiman dengan kedua tangan dan menusuk ke depan dengan ekspresi tajam. Naga di bawah Ksatria Naga juga meraung dan menyemburkan api hitam pekat dari mulutnya, menggigit kaki Su Zimo. Tatapan Su Zimo seperti obor saat dia memelototi Shen Huang di depannya. Ki darahnya melonjak dan dia mengangkat tangannya untuk meninju. Tubuh utama Wu Dao tidak memiliki senjata apapun. Tinju dan tubuhnya adalah senjatanya. Pukulan itu tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Udara di sekitar Shen Huang tampaknya telah dibakar oleh pukulan itu dan darah suci di tubuhnya mendidih tak terkendali sebelum menguap. Pada saat itu, Shen Huang merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Shen Huang belum pernah mengalami pukulan yang begitu mengerikan sebelumnya. Itu bahkan lebih menakutkan dan putus asa daripada pukulan yang dia alami di daratan Tianhuang. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti akan mampu melawan Su Zimo dengan bantuan senjata sucinya. Tapi sekarang, melawan pukulan yang begitu mengerikan, Shen Huang memiliki ilusi bahwa pedang kemalangan di tangannya seperti kertas. Shen Huang ingin mengaum dan membalas dengan sekuat tenaga. Namun, dia menyadari bahwa dia hanya bisa membuka mulutnya dan tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Pukulan Su Zimo sekuat api, seolah-olah bisa membakar segalanya. Saat Shen Huang membuka mulutnya, tenggorokannya sepertinya bisa menyemburkan api. Shen Huang menggigit ujung lidahnya dengan lembut dan meludahkan aliran darah esensi emas ke pedang kemalangan. Bersin. Serangkaian ki iblis hitam pekat melonjak dari tubuh pedang. Shen Huang mengangkat pedang kemalangan dan menebas dengan keras ke arah tinju Su Zimo. Ledakan. Tinju dan pedang bertabrakan. Shen Huang bergidik. Dia merasa seolah-olah pedangnya tidak mendarat di atas daging dan darah. Sebaliknya, rasanya seperti mendarat di atas baja. Retakan. 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 Segera setelah itu, suara retakan yang mengerikan terdengar dari pedang kemalangan. Pupil Shen Huang mengerut saat dia melihat retakan yang menyebar di pedang. 4 senjata penghakiman dewa dari daratan ilahi dihancurkan oleh satu pukulan dari Wu Huang primordial daratan Tianhuang. Tiba-tiba, ekspresi Shen Huang berubah drastis. Ketika pedang kemalangan hancur, dia merasakan kekuatan yang dahsyat dan menghanguskan melonjak ke arahnya, hampir menelannya. Shen Huang membuang pedang kemalangan yang retak dengan tergesa-gesa dan mundur. Meski begitu, dia terlambat setengah langkah. Bang! Tubuh Shen Huang tidak bisa menahan dampak kekuatan dan meledak. Segera setelah itu, kilau putih susu mengalir keluar dari permata di mahkota Kaisar Dewa. Itu sempurna dan suci, membungkus tubuhnya yang rusak dan membangunnya kembali dengan cepat. Wajah Shen Huang pucat. Jika bukan karena pedang kemalangan yang menahan sebagian besar kekuatan Wu Huang, bahkan mahkota Kaisar Dewa mungkin tidak dapat melindunginya dari pukulan itu. Bab 2068. Di sisi lain, Ksatria Naga mengendarai naga jahat dan menggunakan tombak penghakiman. Dia sudah menutup diri. Tombak penghakiman berkedip dengan cahaya yang cemerlang, menyilaukan dan menarik perhatian. Tanda misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di tombak, memadatkan jenis kekuatan protos gula, kekuatan penghakiman. Berkali-kali, kekuatan penghakiman bahkan bisa membunuh pihak lain secara langsung. Bahkan jika seseorang dapat bertahan melawan ketajaman tombak penghakiman, mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh kekuatan penghakiman. Pada saat yang sama, naga jahat itu mengepakkan sayapnya yang besar dan menyemburkan api hitam pekat dari mulutnya, menggigit kaki Su Zimo. Ki darah di tubuh Su Zimo melonjak dan hantu raksasa muncul di belakangnya. Itu tampak seperti naga atau phoenix dengan kepala naga dan ekor phoenix. Ada sepasang sayap raksasa di punggungnya yang berwarna merah seperti api dan tubuhnya tampak mengalir dengan lava mendidih. Hantu itu muncul dengan cepat dan turun di antara surga dan bumi. Banyak protos yang menyerbu tiba-tiba merasakan aura gemetar. Ketakutan tak terkendali yang datang dari kedalaman garis keturunan mereka melonjak ke dalam hati mereka. Set. Banyak protos mendongak dan tidak bisa menahan napas. Terlarang. Naga, naga Phoenix. Hantu yang terbentuk di belakang Su Zimo sebenarnya adalah naga Phoenix. Bahkan naga jahat di bawah Ksatria Naga terpengaruh saat menatap hantu naga Phoenix di udara dengan tatapan bingung.
Apa yang kamu takutkan? Ini palsu. Ksatria naga menamparkan naga jahat di bawahnya dan meraung, ini hanya fenomena garis darahnya. Tiba-tiba, hantu naga Phoenix di udara tiba-tiba membuka matanya. Seketika, naga Phoenix tampak hidup kembali. Tatapannya bergeser dan mendarat di naga jahat di bawahnya. Itu membuka mulutnya dan meneteskan air liur naga merah. Mengaum. Raungan yang menghancurkan bumi dan memekakkan telinga meletus dari kedalaman tenggorokan naga Phoenix. Raungan naga jahat menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Menyerang. Ksatria naga meraung sekali lagi dan menusukkan tombak penghakiman ke tubuh naga jahat itu. Merasakan rasa sakit, naga jahat itu hanya bisa menyerang Suzimo. Naga Phoenix sangat marah. Itu menukik ke bawah dan meraih bagian belakang naga jahat dengan cakar naganya yang besar dan ganas. Kepala naga itu menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya, menggigit leher naga jahat itu. Retakan. Kepala naga jahat digigit oleh naga Phoenix. Tubuh naga itu juga terbelah dua oleh cakar naga Phoenix, dan organ internalnya yang bau tumpah dari udara. Dibakar oleh naga Phoenix Flame, dengan cepat berubah menjadi abu. Faktanya, Ksatria naga benar. Naga Phoenix ini memang fenomena garis keturunan yang dibentuk oleh Suzimo. Setelah tubuh utama Wudao menyatu dengan tubuh fisik Dragon Phoenix True Body, dia juga menyatukan garis keturunannya ke dalam tubuhnya dan mewarisi fenomena garis keturunan ini. Namun, bahkan jika itu adalah fenomena yang tidak teratur, itu masih tabu. Itu masih tidak bisa diprovokasi. Naga jahat tingkat kaisar terbunuh di tempat. Ksatria naga memanfaatkan momen ketika naga Phoenix membunuh naga jahat untuk tiba di udara. Turun dari langit, dia memegang tombak dengan kedua tangan dan menusukkannya ke kepala Suzimo. Tanpa melihat, Suzimo mengangkat telapak tangannya dan meraih tombak penghakiman dengan tangan kosong. Pik. Tombak penghakiman diraih oleh Suzimo dengan satu tangan dan tidak bergerak sama sekali. Kekuatan penghakiman yang mengelilingi tombak penghakiman langsung dihancurkan oleh tiga roda takdir di belakang Suzimo dan tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Bersin. Tiba-tiba, Suzimo mengerahkan kekuatan dan mencengkeram tombak penghakiman, menariknya dengan keras. Ah! Ksatria naga berteriak kesakitan dan tidak bisa bertahan sama sekali. Tombak penghakiman direnggut oleh Suzimo dengan satu tangan dan telapak tangannya berdarah deras. Pada saat itu, di sisi lain, Shen Huang baru saja berdiri setelah merekonstruksi tubuhnya dengan bantuan mahkota Kaisar Dewa. Memegang tombak penghakiman, Suzimo meliriknya dengan acuh tak acuh dan melemparkannya ke belakang. Astaga! Cahaya keemasan merobek udara dan menghilang dalam sekejap. Suzimo tidak tahu teknik rahasia Protos juga tidak tahu bagaimana mengendalikan tombak penghakiman. Namun, dia hanya perlu memusatkan kekuatan tubuh dan garis keturunannya ke dalam tombak penghakiman dan melepaskannya, dan itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Sebelum Shen Huang bisa menenangkan diri, dia melihat kilatan cahaya keemasan di matanya. Terkejut, Shen Huang tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa menggunakan perisai bencana untuk memblokir di depan tubuhnya. Ini adalah pertempuran kontradiksi. Tombak dan perisai keduanya adalah senjata Godly Mainland. Ledakan. Tombak penghakiman dan perisai bencana bertabrakan dan dunia tampak berhenti sejenak. Pada titik di mana dua senjata Godly bertabrakan, gelombang besar udara meledak dan menyebar ke segala arah dengan gila, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Retakan muncul di permukaan dua senjata Godly. Tidak ada pemenang dalam pertempuran kontradiksi. Dalam sekejap mata, 3 dari 4 senjata penghakiman ilahi dihancurkan oleh Suzimo. Meskipun tombak penghakiman hancur, Shen Huang masih tidak dapat menahan kekuatan kekerasan yang terkandung dalam tombak penghakiman dan tubuhnya runtuh lagi. Suara mendesing. Kali ini, Shen Huang tidak berlama-lama di medan perang. Dia tidak menunggu mahkota dewa membentuk tubuh. Dia menyembunyikan roh primordialnya di dalam dan melarikan diri ke kejauhan. Dari 3 petarung top Protoss, hanya Dragon Knight yang tersisa. Dia masih berdiri di udara, tidak bisa maju atau mundur. Dia sudah lama tidak bertarung. Dalam sepersekian detik perhatiannya teralih, sosok Suzimo sudah tiba di hadapannya. Tanpa gerakan ekstra, 3 roda takdir muncul di belakangnya dan dia meninju dengan kepalan tangan. Sudah terlambat bagi Ksatria Naga untuk mundur. Dia meraung dan mengaktifkan roh primordialnya. Armor emas di tubuhnya tiba-tiba terbakar. Ini adalah api emas. Ksatria Naga diselimuti api seolah-olah dia dilahirkan kembali dari api. Aku akan menunjukkan kepadamu api suci Protoss. Ksatria Naga meraung. Api semacam ini dilepaskan dengan membakar darah ilahi dan jiwa ilahinya. Ini adalah teknik rahasia paling kuno dari Protoss. Dengan mengorbankan darah ilahi dan jiwa ilahinya, dia akan mati terlepas dari hasilnya. Bermain dengan api di depanku. Suzimo memiliki ekspresi mengejek. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam.
Astaga! Tubuh Dragon Knight awalnya terbakar dengan api emas. Sekarang, itu berubah menjadi api emas dan ditelan oleh Suzimo. Beraninya kamu. Mata Ksatria Naga melebar. Dia tidak bisa membayangkan bahwa seseorang akan berani menelan api suci Protoss. Ini adalah keinginan kematian. Namun, dia hanya bisa mengucapkan 3 kata dan tidak bisa melanjutkan. Tidak ada yang aneh di tubuh Suzimo. Dia menelan api emas dengan ekspresi tenang. Tidak ada rasa sakit. Sebaliknya, dia memukul bibirnya seolah-olah dia sedang mencicipi nyala api. 3 roda takdir di belakang Suzimo tampaknya menjadi semakin misterius. Bang! Dengan pukulan backhand, Suzimo menghancurkan wajah Ksatria Naga, menghancurkan kepalanya menjadi berkeping-keping. Roh primordial Ksatria Naga juga tidak berhasil melarikan diri. Itu dihancurkan oleh Suzimo dan tubuhnya yang tanpa kepala jatuh ke tanah. 3 ahli teratas dari ras dewa menyerbu ke depan selama kurang dari selusin napas sebelum mereka tersapu oleh Suzimo dan ditekan. Di antara mereka, Ksatria Naga dan naga jahat yang dia tunggangi telah mati di medan perang. Grand Priest yang tersisa berdiri di tembok kota dan melihat pemandangan itu. Dia berada di ambang kehancuran. Kaisar Ilahi menderita kekalahan telak dan melarikan diri. Bab 2069. Di tembok kota, tubuh High Priest juga tersulut api. Kakek imam besar. Gadis kecil di belakangnya berseru dan ingin bergegas ke depan. Meskipun gadis kecil itu juga seorang Protoss, tidak banyak karma di tubuhnya. Meskipun tubuh utama Wu Dao melepaskan api karma, tidak semua Protoss akan terbakar oleh api karma. Protoss yang tidak memiliki cukup karma fire tidak akan menarik karma fire. High Priest menggelengkan kepalanya sedikit dan melepaskan seutas Divine Sense untuk mengusir gadis kecil itu. Dia tersenyum pahit. Aku tidak menyangka malapetaka Protoss akan datang. Bahkan tanpa api karma, dia tidak akan bisa bertahan. High Priest melihat kembali ke kota kuno yang berada di lautan api dan kota bobrok. Dia kemudian melihat klannya yang melarikan diri dengan panik. Matanya perlahan meredup. Nianxing, pergi. Petik 2. High Priest bergumam pelan, saya harap Anda bisa menyelamatkan klan yang tersisa. Begitu dia selesai berbicara, tubuh tua imam besar itu ditelan oleh api karma dan berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Teratai merah tercetak di tembok kota. Senior Wu Huang, Senior Wu Huang. Gadis kecil bernama Nian King menyeka air matanya, dengan hati-hati mengeluarkan selembar kertas emas dari tangannya, dan berteriak ke langit. Sosok tubuh utama Wu Dao samar-samar terlihat di udara. Dia melihat ke bawah ke dunia dan tatapannya jatuh pada gadis kecil di tembok kota. Dia sedikit tercengang. Rambut pirang gadis itu sedikit melengkung, seperti Ninki saat pertama kali bertemu dengannya. Tubuh utama Wu Dao menutup matanya sebentar sebelum membukanya lagi. Dengan pikiran, dia membubarkan tungku antara langit dan bumi. Api yang merusak juga menghilang. Hanya dalam beberapa lusin napas, ratusan juta Protoss telah jatuh. Banyak dari mereka adalah Kaisar Protoss, Dewa Leluhur, dan makhluk perkasa. Tubuh utama Wu Dao tidak berniat membunuh mereka selama ini. Di antara Protoss, tidak semua orang adalah penghasut perang. Mereka semua ingin menaklukkan dunia dan naik di atas makhluk hidup lainnya. Tentu saja, tubuh sejati Wu Dao sangat menentukan dalam pembunuhan. Dalam pertempuran ini, dia hampir memusnahkan Kaisar Protoss, Dewa Leluhur. Setelah hari ini, Protoss akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih ke puncaknya. Bahkan mungkin dia tidak akan bisa pulih dari kemunduran ini. Tentu saja, tujuan utama pembunuhan Wu Dao adalah untuk membuat ketakutan di hati Protoss. Dia ingin ketakutan ini tertanam dalam-dalam. Dia ingin ketakutan ini memasuki darah dan jiwa Protoss. Daratan yang saleh tidak akan pernah berani melangkah ke wilayah Tianhuang. Pada saat ini, surga dan bumi Smel telah menghilang, dan nyala api telah menghilang. Protoss, yang selamat dari bencana, berdiri di tempat mereka, tampak tersesat dan putus asa. Tubuh sejati Wu Dao berdiri di udara dan perlahan berjalan menuju Central Divine City, berjalan di atas kepala mereka. Namun, tidak ada Protoss yang berani mengangkat kepala mereka. Jika ada makhluk hidup yang berani berjalan di atas kepala Protoss sebelum hari ini, itu akan menjadi provokasi yang tidak dapat diterima. Mereka pasti harus menanggung murka Protoss. Namun, pada saat ini, tidak ada Protoss yang berani melihat sosok di udara. Mereka takut tatapan mereka akan memicu kemarahan orang itu. Itu akan menyebabkan bencana fatal, atau bahkan kepunahan seluruh ras mereka. Semua Protoss menyadari bahwa cara orang ini benar-benar dapat menghancurkan seluruh Protoss dan mengubah tanah suci menjadi neraka yang tak bernyawa dan berapi-api. Pada saat ini, setiap anggota ras surgawi menundukkan kepala mereka yang sombong saat mereka menghadapi sosok ini. Tak lama, tubuh utama Wu Dao tiba di tembok kota. Ia menatap gadis kecil di sampingnya. Tatapannya mendarat di kertas emas. Dia hendak berbicara.
Di kehampaan di luar tembok kota, sebuah retakan tiba-tiba muncul. Sosok yang mengenakan mahkota dewa muncul. Itu adalah Shen Huang, yang baru saja melarikan diri. Huang. Shen Huang melihat kota ilahi yang bobrok dan hancur. Ekspresinya ganas dan penuh kebencian. Dia mengertakkan gigi dan berkata, suatu hari, kamu akan naik. Saya akan menunggu dengan sabar. Hari Anda naik akan menjadi hari seluruh ras Anda akan dimusnahkan. Hah? Tatapan tubuh utama Wu Dao mendarat di Shen Huang. Mendengar ini, ekspresi gadis kecil itu berubah drastis. Huang awalnya berhenti. Gadis kecil itu tidak ingin membawa bencana ke Protos karena Shen Huang. Senior Huang. Gadis kecil itu buru-buru berteriak. Namun, dia menyadari bahwa tubuh utama Wu Dao telah menghilang dari pandangannya. Dalam sekejap mata, tubuh utama Wu Dao telah tiba di depan Shen Huang. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih Shen Huang. Ekspresi Shen Huang berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia mundur dan terjun ke air mata kosong. Tubuh utama Wu Dao mencibir dengan dingin dan mengejarnya tanpa ragu-ragu. Setelah mengisi kekosongan air mata, tubuh utama Wu Dao merasakan penglihatannya menyala, seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Dunia ini dipenuhi dengan cahaya dan sangat berbeda dari daratan dewa dan daratan Tianhuang. Di daratan ilahi dan daratan Tianhuang, tubuh utama Wu Dao selalu bisa merasakan ancaman hukum langit dan bumi. Selama kekuatan yang dia lepaskan melebihi batas dunia bawah, dia pasti akan menerima serangan balasan dari hukum langit dan bumi di dunia bawah. Namun, di dunia ini, rasa ancaman itu telah lenyap. Faktanya, bahkan ada beberapa ki esensi langit dan bumi di ruang ini, meskipun sangat tipis. Dunia atas. Jantung tubuh utama Wu Dao berdetak kencang. Namun, dia menolak pemikiran itu tak lama. Ini tidak bisa menjadi dunia atas. Sebaliknya, itu seharusnya dunia kecil yang diciptakan oleh ahli tingkat atas dari dunia atas yang independen dari miliaran ciliokosem kecil dan tidak terikat oleh hukum langit dan bumi dari dunia bawah. Sebenarnya, ada tempat seperti itu di daratan Tianhuang juga. Kembali ketika Dai Yue memberikan teknik kultivasi kepada Su Zimo di kota Pingyang, dia telah membuka tempat Dao di kamarnya. Tempat Dao itu sangat mirip dengan dunia kecil sebelumnya. Namun, tidak ada ki esensi langit dan bumi di tempat Dao itu. Tubuh utama Wu Dao tidak akan menerima serangan balik dari hukum langit dan bumi jika dia berkultivasi di tempat Dao di kota Pingyang. Itulah alasan mengapa kultivasinya dapat meningkat terus-menerus. Hahaha. Shen Huang mengangkat kepalanya dalam tawa dan memelototi tubuh utama Wu Dao, berkata dengan penuh kebencian, Wu Huang, kamu telah ditipu. Alasan aku mengatakan kata-kata itu barusan adalah untuk memikatmu. Oh. Tubuh utama Wu Dao bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh, tempat apa ini? Ini adalah tanah rahasia paling rahasia dan kuno di seluruh tanah suci, tanah para dewa. Shen Huang tidak bisa menahan tawa. Dia memandang tubuh utama Wu Dao seolah-olah dia sedang melihat orang mati dan berkata perlahan, di dunia ini, ada Protos, dewa sejati. Protos di tanah para dewa memiliki ranah kultivasi yang jauh melebihi kaisar dan telah mencapai tingkat dewa mutlak. Tubuh utama Wu Dao memiliki ekspresi tenang dan tidak ada fluktuasi di matanya. Hahaha. Ketika Shen Huang melihat itu, dia tertawa terbahak-bahak. Huang, kupikir kamu takut konyol. Atau apakah kamu tidak tahu apa itu dewa mutlak? Apakah Anda ingin saya menjelaskannya kepada Anda? Bab 2070. Saat melihat itu, miliaran Protoss Army bergidik. Namun, pada saat itu, dengan begitu banyak dewa berkumpul di satu tempat dan menyerbu ke arah Su Zimo, situasinya sudah ditentukan. Bahkan jika seseorang ingin mundur, itu akan sia-sia. Gelombang emas melonjak, mengguncang bumi dan gunung, seolah-olah bisa menenggelamkan segalanya. Kau ingin menantangku? Mata tubuh utama Wu Dao terbakar seperti obor. Garis darahnya melonjak dan seolah-olah tsunami menerjang tubuhnya. Ki dan darahnya didorong ke batas dan dia menghilang di depan semua orang. Kemana dia pergi? Teleportasi. Miliaran tentara Protoss berhenti dan keraguan melintas di benak mereka. Tiba-tiba, ekspresi tentara Protoss berubah dan mereka melihat ke atas secara naluriah. Cuaca berubah dan warna langit berubah. Seolah-olah itu diselimuti oleh matahari terbenam dan diwarnai merah. Tidak lama kemudian, separuh langit lainnya berangsur-angsur berubah menjadi warna biru langit. Apa yang salah? Teknik mistik macam apa itu? Banyak anggota ras dewa bingung ketika mereka melihat sekeliling. Beberapa ras dewa bahkan mulai mengaktifkan roh primordial mereka, meledak dengan mistik demi mistik, menyerang langit yang aneh. Namun, seni ilahi ini menghilang ke dalam kehampaan tanpa menimbulkan riak sedikitpun. Panas sekali. Ada apa? Beberapa tentara Protoss sudah memperhatikan kelainan itu. Suhu dunia meningkat dengan cepat. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan api.
Banyak anggota ras Divine mendongak dan tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi. Bola api besar mulai turun dari langit, menabrak kerumunan, menutupi langit dan bumi. Bola api ini menelan seluruh Central Divine City. Miliaran tentara Protoss terlalu padat. Ketika bola api besar dihancurkan, itu bisa dengan mudah menelan beberapa Celestial. Ini adalah bencana yang menghancurkan bagi perlombaan surgawi di bawah ini. Ledakan. Bola api turun dan menabrak tembok kota, menciptakan lubang besar di dinding yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Bunga api terbang kemana-mana. Beberapa tentara Protoss tidak bisa menghindar tepat waktu dan terjebak dalam api. Dalam sekejap mata, mereka dibakar dan berubah menjadi abu setelah berjuang untuk sementara waktu. Tentara Protoss berantakan. Kota suci kuno juga dilalap lautan api. Imam besar kakek, haruskah aku pergi memohon belas kasihan pada Wu Huang? Seorang gadis kecil menangis ketika dia melihat pemandangan di depannya. Imam besar sudah berada di ujung talinya. Wajahnya gelap, tetapi tidak ada tanda-tanda mundur di matanya yang suram. High Priest membanting Staff of Dawn-nya ke tanah dan berteriak, semuanya, jangan panik. Kami Protoss Gods melindungi kami dan kami memiliki nomornya. Selama kami bekerja sama, kami dapat menghancurkan avatar Wu Huang. Knights of Light, berkumpul di sekitarku. Kaisar Protoss juga mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tentara Protoss. Di bawah perintah Imam Besar dan beberapa Kaisar Protoss secara bertahap menekan rasa takut di hati mereka. Mereka tenang dan mencoba yang terbaik untuk berkumpul bersama. Tiba-tiba, warna langit berubah. Selain bola api besar, ada juga hujan api biru muda. Api semacam ini tampaknya tidak memiliki suhu atau aura yang menghancurkan bumi. Tetapi ketika mendarat di seorang penggarap Protoss akan segera binasa dan berubah menjadi abu. Miliaran tentara Protoss baru saja tenang. Namun setelah dibaptis oleh hujan api biru langit, mereka ambruk lagi. Mereka berantakan dan benar-benar dikalahkan. High Priest menarik napas dalam-dalam dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak, umatku, dengarkan perintahku. Lepaskan kekuatan supernatural dan avatar garis keturunanmu bersamaku. Serang langit di atas kita. Suara imam besar itu serak. Raungan ini seperti tangisan terakhir dalam hidupnya. Raungan ini membuat Kaisar Protoss bersemangat lagi. Bertarung. Bahkan jika api membakar kita, kita harus membuat lubang di langit. Satu demi satu, Kaisar Protoss berhenti berlari. Mereka membentuk avatar garis keturunan mereka, mengaktifkan kekuatan supernatural mereka, memegang harta magis mereka, dan mengumpulkan kekuatan mereka. Mereka siap bekerja sama untuk menembus lubang di langit. Tiba-tiba, bola api menyala di tubuh Kaisar Protoss. Tanpa peringatan apapun, itu dengan cepat menelan seluruh tubuhnya. Banyak Kaisar Protoss dapat dengan jelas melihat bahwa nyala api merah ini tidak datang dari langit. Sebaliknya, itu dinyalakan di tubuh Protoss ini. Ah! Protoss ini menjerit nyaring. Tubuhnya terus berputar. Bahkan gelombang darah dewa tidak bisa memadamkan api di tubuhnya. Saat dia melepaskan kekuatan gaibnya terus-menerus, nyala api di tubuhnya menyala lebih terang. Hanya dalam beberapa napas, Kaisar Protoss ini terbakar menjadi abu. Sebuah teratai merah menyihir muncul di mana dia berdiri. Apa ini? Melihat adegan ini, Kaisar Protoss menjadi pucat karena ketakutan. Di dalam tubuhmu juga. Salah satu Kaisar Protoss menunjuk Protoss lain di seberangnya dengan ekspresi ngeri. Nyala api yang sama tiba-tiba menyala di tubuh Kaisar Protoss lainnya. Hanya dalam 3 napas, Protoss ini dibakar, meninggalkan bekas teratai merah. Pada saat yang sama, tubuh banyak Kaisar Protoss dinyalakan dengan api. Ini adalah api neraka. Jika tubuh seseorang ternoda oleh dosa, mereka akan dibakar oleh api neraka. Di bawah komando Imam Besar, pasukan beberapa miliar Kaisar Protoss akhirnya mengatasi ketakutan mereka. Sebelum mereka bisa melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka dikalahkan oleh api neraka teratai merah. Semua Kaisar Protoss, termasuk yang dari Shen Huang, jatuh ke dalam kepanikan yang tak ada habisnya. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak ada yang berpikir tentang bagaimana untuk melawan lagi. Kaisar Protoss berlari ke segala arah, mencoba melarikan diri dari lautan api penyucian ini. Banyak Kaisar Protoss menyadari bahwa tidak ada sedikit pun api yang turun di tempat makhluk hidup planet Tian Huang berdiri. Kaisar Protoss berkerumun ke arah itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, Protoss ini dihentikan sebelum mereka dapat mencapai kelompok planet Tian Huang. Di antara makhluk Heaven Wastelen Domain dan Protoss, dinding besi merah berbentuk busur samar-samar muncul, menghubungkan langit dan bumi. Beberapa Protoss menabrak dinding besi merah dan langsung terbakar hingga asap tebal membumbung. Daging dan tulang mereka hangus merah, dan mereka mati. Pada saat yang sama, Protoss, yang melarikan diri ke segala arah, menghadapi situasi yang sama.
Menabrak dinding besi merah menyala ini hanya akan menyebabkan kematian. Semua protos tampaknya terperangkap dalam wadah tertutup, tidak dapat maju atau mundur, tanpa tempat untuk melarikan diri. Api pertama adalah api naga Phoenix yang diwarisi tubuh utama Wu Dao dari tubuh sejati naga Phoenix. Api kedua adalah api kesengsaraan yang dia pahami nanti. Setiap api kesengsaraan mengandung kekuatan kesengsaraan surgawi. Protos di alam bawah tidak bisa menahannya sama sekali. Api ketiga adalah api neraka teratai merah. Tubuh utama Wu Dao melepaskan fenomena Bloodline-nya dan menyerap semua Kaisar Protos dan Central Divine City ke dalamnya. Dengan langit dan bumi sebagai tungku, tiga api membakar segalanya. Kaisar Protos yang ada di dalam tidak bisa melihat dengan jelas. Di mata orang-orang planet Tianhuang yang berdiri di luar, mereka samar-samar bisa melihat tungku raksasa di langit. Itu merah tua, terbakar dengan api, dan berdiri tegak.